Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk, yaitu salah satunya dari hamba Allah di Purwakarta. Pak Ustadz, bagaimanakah sebetulnya bacaan sholawat yang dicontohkan oleh Nabi? Baiklah, untuk hamba Allah di Purwakarta, bacaan sholawat yang dicontohkan oleh Nabi adalah sebagaimana hadis berikut ini. An Abi Mas'udin qala atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu basiru amarona Allahu an nusalliya alaika fakaifa nusalli alaika qala qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Nasa'i wa Tirmidzi. Yang artinya an Abi Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah SAW telah datang kepada kami, maka Bashir berkata kepada beliau, kepada Rasul maksudnya, Allah telah menyuruh kami supaya membacakan salawat atas engkau. Jadi Allah telah menyuruh kami supaya kami membacakan salawat atas engkau, kata Bashir ini. Kemudian kaifa nusolli alaika, bagaimanakah cara kami membaca salawat atas engkau wahai Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, qulu, ucapkanlah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Nasa'i wa Tirmidzi. Jadi itu jawabannya. Jadi bagaimanakah sholawat yang dicontohkan oleh Nabi? Ya seperti yang ada di dalam sholat, ya. Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya sampai innaka Hamidum Majid. Inilah yang dinamakan dengan sholawat Ibrahimiyah. Jadi yang saya tahu sholawat itu ya hanya itu saja, ya tidak ada sholawat yang lain. Atau yang paling pendek cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu paling pendek. Ya. Ada lagi dalam riwayat lain, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Ada lagi Allah wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Itu sholawat. Itulah sholawat sejatinya sholawat. Maka kata Nabi, perbanyaklah baca sholawat, terutama di hari Jumat, karena bacaan sholawat yang kau bacakan itu akan disampaikan oleh Allah kepadaku haitsuma kuntum, di mana saja kamu membacakan sholawat itu, ya. Jadi sholawat itu ya hanya itu satu. Adapun ibu menanyakan apakah sholawat-sholawat yang lain, saya tidak tahu ya, seperti sholawat nariyah, sholawat yang lain-lain lah, pokoknya saya tidak tahu, ya. Namun demikian, andai kata ada saudara kita yang suka baca sholawat yang lain, ya mungkin itu tujuannya untuk menyanjung Rasul, itu boleh ya. Yang penting tidak ada unsur kemusyrikan, ya. Nah, kemudian ada yang bertanya, bagaimana dengan sholawat marhaba berjanji? Ya silahkan aja, kami tidak melarang, ya. Kami tidak melarang. Cuman kami di sini menerangkan bahwa sholawat yang dicontohkan Nabi ya seperti itu, seperti yang suka kita baca di dalam sholat. Adapun sholawat berjanji atau sholawat yang lain-lain, nah kita tidak tahu ya itu dari mana, saya belum tahu, tapi saya tidak melarang saudara untuk melakukan begitu. Silahkan aja ya, karena saya juga dulu suka baca ya Rasulullah salamun alaik, itu kan doa ya Rasulullah wahai utusan Allah salamun alaik, keselamatan atasmu, ya boleh aja, silahkan, tidak salah ya, boleh aja, saya tidak melarang ya. Cuman kalau ditanyakan dari mana itu, saya tidak tahu, wallahu alam. Itulah untuk jawaban masalah sholawat. Kemudian yang berikutnya adalah apakah boleh bermubahalah? Maka jawabnya boleh. Untuk membuktikan sebuah kebenaran, maka boleh untuk bermubahalah. Ya, sebagaimana firman Allah,
Qul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum, nisa'ana wa nisa'akum, angpusana wa angpusakum, summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Jadi mubahalah itu boleh karena pernah dilakukan oleh Rasul dengan seseorang dari Bani Najran, ya, dengan seseorang dari Bani Najran gitu. Jadi contoh misalkan kita dituduh mencuri sementara kita tidak merasa mencuri gitu. Karena kan zaman sekarang itu kan kadang-kadang berdasarkan alibi tanpa ada bukti, tanpa ada saksi, kemudian seseorang itu menuduh mencuri kepada orang lain sementara yang dituduh tidak menerima. Misalkan kalau istilah Sunda nama pur kuntul kalitungul lar gagak karitunga kari-kari maneh datang ke dia duit leungit, padahal kita tidak mencuri sementara dia tetap menuduh, maka itu boleh bermubahalah untuk membuktikan siapa di antara kamu yang benar. Kalau memang tuduhan itu benar bahwa kita itu mencuri, berarti kita yang akan mati. Tetapi kalau tuduhannya salah, dia menuduh kepada kita, misalkan seseorang menuduh kepada yang lain mencuri padahal dia tidak mencuri, maka orang yang menuduh tadi yang termasuk yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh. Jadi mubahalah itu boleh dilakukan untuk membuktikan kebenaran. Jadi jangan sampai orang ada pencurian nanti asal nuduh aja berdasarkan alibi. Pur kuntul karitungu lar gagak karitunga kari-kari maneh ka dia duit padahal kita tidak mencurinya misalkan kita, tetapi dia tetap menuduh kita, maka boleh bermubahalah. Nanti panaj'al la'natallahi, siapa di antara kamu yang mendapatkan laknat Allah. Jadi nanti Allah akan buktikan siapa yang benar dia akan selamat, siapa yang salah dia akan mati duluan. Maka kata para ulama, setelah mubahalah ini biasanya diberikan jangka waktu 1 tahun. Lihat 1 tahun siapa yang mati duluan maka dialah yang bersalah. Gitu. Itulah mubahalah, itu dibolehkan ya. Qul ta'alau, katakanlah, mari kita ta'alau, panggil anak, nad'u abna'ana wa abna'akum, anakmu dan anakku, angpusana wa angpusakum, diriku dan diri kamu, dirimu dan diriku, istrimu dan istriku. Summa nabtahil, mari kita bermubahalah kepada Allah, panaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Biarlah Allah nanti yang menentukan siapa di antara kita orang yang paling berdosa, siapakah di antara kita orang yang bersalah. Jadi boleh itu mubahalah itu boleh dilakukan. Jadi supaya orang tidak asal nuduh kalau ada pencurian atau apa. Supaya tidak asal nuduh. Kalau kita dituduh mencuri sementara kita tidak pernah melakukan pencurian, kemudian orang lain tetap menuduh kita, itu boleh dilakukan bermubahalah. Nanti Allah akan tunjukkan siapa yang mati duluan, nah berarti dia yang bersalah. Maka kematiannya pun hati-hati ini akan mati secara hina dina, tanpa membawa iman, tanpa membawa Islam. Dia akan mati secara kufur, nggak boleh ya, secara kufur. Maka oleh karena itu kalau bisa mubahalah itu dihindarkan. Tapi kalau untuk membuktikan sebuah kebenaran maka itu dibolehkan ya, itu untuk mubahalah ya. Untuk lebih jelasnya silakan buka surat Ali Imran, nanti ibu akan atau bapak akan mendapatkan surat yang saya baca ini. Qul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum, nisa'ana wa nisa'akum, angpusana wa angpusakum, summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Itu ayatnya. Jadi boleh bermubahalah itu untuk membuktikan sebuah kebenaran. Ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, bagaimana tentang surat surat Al-Hujurat ya, surat ke-49 ayat 6. Surat Al-Hujurat surat 49 ayat 6. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman ya, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayanu, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa berita yang belum tentu, belum jelas kebenarannya, fatabayanu, maka hendaklah kamu tabayun. Jadi kalau ada orang fasik membawa berita yang belum jelas kebenarannya, hendaklah kalian bertabayun, kata Allah. Jadi jangan langsung percaya, tabayun dulu, benar enggak nih beritanya, cross check dulu. Kalau misalkan benar berarti dia orang beriman, kalau beritanya bohong berarti dia orang fasik.
Begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu. Jika datang kepada kalian orang fasik membawa berita yang belum jelas kebenarannya, fatabayanu, maka hendaklah kalian bertabayun. Cross check dulu, benar enggak nih beritanya. Jangan nanti sudah di-share ternyata beritanya tidak benar. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Antusibu qaumam bijahlatin, jangan kamu mencelakakan suatu kaum bijahlatin dengan kebodohanmu. Jadi sehingga kaum yang lain ikut menyebarkan, ikut celaka karena kebodohan kita, ya. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Akhirnya kita malu sendiri nantinya. Sudah disebarkan di WA group, ternyata ada berita lagi di televisi kok seperti itu. Nah, itu hati-hati ya. Jadi beritanya itu harus dicek dulu benar apa tidak. Jangan-jangan berita ini hoax ya. Oleh karena itu sebelum disebarkan teliti dulu kebenarannya. Itu maksud ayat ini Bu ya. Surat Al-Hujurat surat 49 ayat 6. Jadi ketika ada berita yang belum jelas kebenarannya, maka hendaklah berita itu diteliti dulu atau tabayun dulu ya. Jangan baru berita belum jelas disebarkan, nanti akhirnya kita malu sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.